Halo Dinusian, kembali lagi di Cerita Alumni. Nah, di Cerita Alumni episode kali ini kita akan ngobrol dan berbincang-bincang nih sama alumni dari Ilmu Prodi Komunikasi. Prodi Ilmu Komunikasi, Iya. Fakultas Ilmu Komputer. Nah, udah membahas tentang Fakultas Ilmu Komputer, pastinya Aulia nggak akan sendirian karena ditemani sama Duta FIK tentunya. Dan di sini udah ada Raja. Halo Oke. Dinusian. Dan alumni kita hari ini tentunya kita di sini akan ngobrol nih bersama dengan Kak Delinta Thalia Kusuma Wardani. Langsung aja kita sapa ya, nih orangnya udah ada di sini nih di Halo Nusian. Kak, Halo Kak. apa kabar? Halo semuanya, kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Oke, ini Kak Delinta panggilannya Kak Del. Del aja ya. Kak Oh, Del, Kak oke. Del. Sandung-sandung. Kak Del gitu ya. Kak Del ini dari angkatan berapa nih Kak? Angkatan baru aja. Angkatan baru aja. 2018. Iya, baru. Ini Kak Del kan sebagai entrepreneur, bisnis dan KOL juga strategis. Nah, ini kalau bisa tanya KOL strategisnya kalau Kak Del sendiri ini mungkin dari Dinusian nih ada yang Belum tahu dan paham. ada yang mungkin ada yang udah tahu juga KOL strategis seperti apa. Oke. Jadi aku mau kasih spill KOL strategi. KOL Strategis. Strategis. Aduh nervous ya. Apa. Nah, ini tuh sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, apalagi di era sekarang di dunia digital tuh semua butuh yang namanya promosi di sosmed gitu. Promosi Nah, sosmed. dengan adanya KOL atau orang-orang yang bisa menginfluence nih di sosmed, punya power ya. Kita butuh itu tuh di sosmed buat apa? Bantu promosiin brand, bantu ramein brand, support brand kayak gitu. Dengan adanya aku sekarang yang handle KOL itu, pastinya nggak cuma cari KOL doang, tapi kita juga perlu yang namanya breakdown nih, kayak gimana ya biar bisa viral, terus gimana ya biar brand ini tuh bisa naik gitu, nggak cuma viewsnya doang yang naik atau followersnya, tapi pasti omsetnya juga Omsetnya. kayak gitu. Omsetnya juga. Nah, kalau ini kan berarti kan menyusun strategi kerjasama juga sama influencer, terus konten kreator. Dan kalau Kadel sendiri ini KOL-nya yang in-house perusahaan atau yang agensi? Agensi punya sendiri. Oh, agensi punya sendiri. Walaupun pasti sebelumnya pernah ya ikut orang kayak gitu. Cuman so far alhamdulillah udah punya sendiri. Punya Walaupun masih mungil ya. Kecil-kecil lama-lama nanti kan jadi besar gitu ya kayaknya. Iya. Mungil tapi terus. Omsetnya masuk. Oke, nah ini tadi Aulia tuh sempat stalking IG-nya Kadel nih, kan ada beberapa bisnis juga ya Kadel ya. Nah, ini bisnisnya apa aja Kak? Mungkin Dinusian pengen tahu nih bisnis Kadel apa aja. Yang pertama yang mungkin teman-teman di Nusian atau teman-teman angkatan aku tahu itu Detakwa. Nah, Detakwa ini lebih ke kayak creative agency gitu. Jadi dia handle KOL, handle video konten, manage akun brand kayak gitu. Terus abis itu ada juga grill atau dia lebih ke F&B sih. Oh, oke. Sama ada beberapa brand lainnya juga. Oh, oke. Ada candle juga ya Kak itu ya? Iya, Ju Candle itu lebih ke workshop kreatif. Oh, workshop kreatif. Ribet nggak sih Kak ngurus bisnis segitu banyak? Ribet sih. Ribet Karena sih. nggak kelihatan ya wajahnya. Oh iya. Tantangannya itu yang Kadel cari justru. Oh, iya. Benar. Karena dari situ kita bisa makin grow ya. Makin grow. Nah, kalau dari KOL strategisnya yang Kadel sendiri kan ini berarti agensi. Nah, itu sendiri pasti ada tim. Kalau dari tim sendiri Kadel ada berapa orang? Kak? Oke, kalau untuk tim sendiri balik lagi ya, karena tadi aku di dunia kreatif pasti ada banyak kan bidangnya. Nah, kalau di KOL sendiri aku ada 2 nih yang udah expert buat bantu. Aku handle handle brand kayak gitu kan. Terus kalau misalkan untuk yang lain-lain total ada 8 sih. Ada 8. 8 tim. Nah, ini tuh sebenarnya kalau Kadel sendiri KOL-nya itu brandnya apa aja Kak yang udah pernah dibuat gitu? Untuk promosi Ada selama banyak kerja. sih sebenarnya. Brandnya atau KOL-nya? KOL-nya deh, KOL dulu. Oke, kalau KOL-nya lebih dari ratusan pasti. Dan itu mayoritas sebenarnya balik lagi ya sesuai kebutuhan brand. Apakah mau yang nano, mikro, atau mau yang makro kayak gitu. Oh, begitu. Cuman so far kebanyakan yang paling sering dipakai itu nano dan mikro. Karena kan balik lagi ya sesuai budget. Oh, iya. Kadang ada yang mau budgetnya gede cuman butuh satu aja nih makro gitu kan. Tapi ada juga yang aduh kayaknya biasa-biasa aja deh kayak gitu, yang penting banyak gitu, itu kita kasih nano kayak gitu. Atau mau juga yang mega influence tuh juga bisa kayak gitu. Kalau output dari nano dan mikro itu bedanya apa Kak? Oke, outputnya sendiri sebenarnya gini, mungkin
banyak orang yang ngira kalau followersnya gede tuh impactnya gede. Iya. Padahal Yes. di sekarang ini, apalagi kayak in this economy, budgetnya misalkan Oke. ya, budgetnya sekian doang nih, tapi mau impact gede. Menurut aku kita jangan pernah lihat dari followers. Oh gitu justru Ya, ya. karena ya masa nggak tahu sih followers tuh bisa beli gitu kan. Iya. Oh benar Views benar. tuh bisa beli, bahkan yang kontennya viral aja, misal ratusan ribu sampai jutaan, bisa aja beli, gitu kan. Coba kita lihat juga tuh engagement rate-nya gimana, terus audiensnya, yang paling penting audiensnya sih, apakah trust ke dia atau enggak, bener-bener bisa nggak nih menginfluence, misal kita kirim nih produk, bisa nggak ya bikin audiens tuh kayak jadi check out, jadi beli, at least jadi nge-tap brandnya gitu, ya kan, karena kan kita butuh itu juga gitu. Nah kalau misalkan berdasarkan based on followers, menurut aku sekarang udah nggak oke gitu. Oh gitu. Iya sih, kemarin juga Instagram sempat ada penyaringan followers yang nggak aktif. Iya, followers aku hilang juga. Iya, sama aku juga. 200 sama 400 gitu. Iya, dari situ juga ya. Wah, gitu. Sayang ya. Mm-mm. Nah, itu sih balik lagi ya. Apalagi Berarti- kalau yang followersnya beli nih, itu kan kayak aduh nggak oke deh gitu. Percuma lu keluarin banyak duit kalau cuman lihat dari followers kan, Iya. kayak Iya. gitu. Banyak kok followersnya misal ratusan ribu atau berapapun itu jutaan, tapi ternyata nggak aktif kayak gitu kan. Iya, Nah, betul. itu kan sayang banget. Makanya gunanya ada KOL spesialis ini, itu gunanya untuk itu. Jadi brand tuh nggak perlu deh pusing-pusing ya kan, apalagi Iya. brand owner kan kayak aduh udah ngurusin ini itu, pakailah Delinta ini. Ayo hubungi aku gitu ya. Hubungin Iya, Kadel untuk Untuk bisnis kalian, bisnis untuk Anda. promosi. Nah nanti itu di situ kita bakal breakdown nih kayak oh ternyata brand ini tuh brandingnya seperti ini loh, berarti kita butuh KOL yang seperti ini. Misalkan brand makanan, kita kasih nih niche-nya yang berarti F&B dong, Iya. suka review makan. Nggak mungkin kita kasih yang beauty kayak gitu. Nah itu gunanya ada KOL spesial. Jadi nggak harus lihat dari berapa banyak followersnya juga ya Iya. kan Enggak sih, sebenarnya. sekarang itu udah nggak oke sih menurut Udah aku. Udah nggak oke. relevan gitu ya. Kalau dari segi brandnya Kak, kalau dari Kadel sendiri brand apa aja kira-kira yang udah di handle? Brand mostly makanan. Mostly Ya, makanan. karena mungkin aku juga suka makan ya. Iya. Iya. Terus abis itu kelihatan nih nggak langsing, tapi langsung. Langsung. Terus abis itu ini sih fashion, Oh, fashion. fashion, Lifestyle. perfume, ya, kayak gitu. Oke, tapi memang makanan tuh sekarang juga banyak banget F&B, bahkan di Semarang juga kafe-kafe mulai banyak banget Iya, yang coffee luar biasa nih. shop. Kalau Semarang kalau bisa dibilang tuh kayak kota kafe ya sekarang. Blok Iya. GM, Blok GM. Kembarannya Blok M di Jakarta. Blok GM. Tiap lewat kayak waduh rame Rame Iya. banget. Nah ini setiap dari Kadel menghandle dari brand-brand atau mungkin sama influencer, tantangan terbesar yang pernah Kadel alami itu kira-kira apa Kak? Tantangan pasti selalu ada ya, cuman tinggal gimana kitanya aja nih. Nah kalau tantangan yang paling besar itu biasanya kalau misalkan kita udah bikin timeline khususnya buat KOL, kadang adalah beberapa KOL yang, karena kan KOL kerjanya nggak cuman handle satu brand ya, pasti kan dia juga punya dapat banyak endorse, banyak kerjaan lain tuh, meleset nih sama tanggal posting misal gitu. Iya. Terus kayak ya itu sih tantangan terbesar, karena gini kita kan punya tanggung jawab ke brand. Nah kita perlu yang namanya report kayak gitu kan. Nah itu dimana menurut aku tantangan terbesar di situ sih, kayak makanya dari awal aku selalu make sure kayak KOL kayak pasti ya Kak bisa tanggung jawab nih sesuai kayak timeline postnya sekian, kamu oke nggak? Kalau misalkan nggak oke nggak apa-apa, ngomong di awal gitu. Jadi semua butuh yang namanya komunikasi. Komunikasi Betul. kuncinya. Sesuai dengan jurusannya Kadel Iya. sebelumnya di Ilmu Udinus komunikasi. ilmu komunikasi. Kalau Kadel sendiri ini stay memang di Semarang atau gimana Kak? Saat ini aku lagi Semarang, Lagi di Semarang. Lagi Semarang. cuman mobile sih. Mobile. Oh, oke. Kemana Berarti aja. kalau ada project bisa kemana aja? Iya, malam ini gitu. ke Jakarta. Malam ini nanti langsung ke Langsung malam Jakarta. ini. Oh, Sibuk teh. banget ya Kak ya. Iya nih. Oke, nah ini kan sebelum kita masuk ke pembahasan tentang flashback nih ya. Flashback. Dulu Kadel kuliah gimana, dan ini kan ada bisnis juga. Nah itu bisnisnya kira-kira dari sebelum lulus kuliah atau saat kuliah juga, nanti kita bahas di segmen Boleh selanjutnya. dong. Untuk di Inusian jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Ini.
Halo Dinusian, kembali lagi di Cerita Cerita Alumni. Alumni. Kak Del, tadi kan udah disebutin nih beberapa bisnis yang Kak Del jalani ya. Jalani. Nah itu kan kira-kira bisnis ini tuh ada sebelum kuliah, semasa kuliah atau setelah kuliah Kak? Dari semasa SD. Semasa SD, Semasa SD tuh, kelas 6 SD. oh berarti memang udah ada Jiwa-jiwa berjualan entrepreneur. bisnis Iya, dari kelas 6 SD itu kalau dulu kan jualan-jualan ya. Mm-mm. Iya. Kayak jual gelang, terus Binder, Iya. itu juga nggak Kak? Terus abis itu sampai di SMP, SMA terus kuliah. Pertama kalinya isi jadi pembicara tuh ya pas kuliah di Udinus ini. Kuliah di Udinus. Disupport sama banyak dosen juga. Terus aku pertama kali dapet tawaran tuh dari cutting buat isi event soal bisnis. Oh. Aku ingat banget itu di tahun berapa ya? Lupa lagi. Udah 2019 kayaknya atau 2020. Itu isi jadi pembicara soal bisnis. Nah, dari situ makin pede keluar gitu. Iya. Makanya buat kalian kuliah di Udinus. Kuliah di Udinus. Nah, itu dari situ. Jadi kayak kalau soal bisnis tuh udah emang dari kecil sih suka Bisnis gitu ya Kak? banget bisnis. Bisnis yang awal banget yang sampai sekarang masih dijalanin apa Kak? Detakwa itu. Detakwa Detakwa. itu, Detakwa Malah kreatif. bisa dibilang nama aku makin banyak dikenal karena dari Detakwa. Oh. Karena udah sering banyak masuk di apa nih namanya? Koran-koran media-media. Koran-koran gitu media. kan. Nah, itu dari Detakwa. Cuman kalau dulu itu fokusnya kan di fashion. Kalau sekarang ini kita ngikutin perkembangan juga jadi Udah lebih luas gitu ya. Iya, kreatif agency. Walaupun ada bisnis lainnya juga kayak F&B gitu. Kalau tadi kan Kak Del sebagai KOL strategis. Nah, seseru apa sih Kak kalau interaksi sama influencer gitu? Seru banget. Seru banget, nambah relasi, nambah relasi. kenalan lagi. Nambah knowledge pastinya, knowledge. terus nambah cuan gitu. Karena gini, kalau misalkan kita semakin ketemu banyak orang, banyak yang bilang kayak banyak tahun banyak rezeki, dan itu ternyata valid. Bener. Bener Iya. loh. Apalagi kalau ketemu influencer besar itu, kalau mungkin kalian tahu Kak Jill yang 10 gelombang kanan, 10 Gelombang gelombang kiri. itu kan juga ternyata owner brand ya, punya Oh, bisnis juga, blush on. Blush Nah, on. Oh yang sempet Kak Del handle juga ya di Instagram terus abis itu. dikasih produk, jadi coba-cobain aja produk-produknya artis kayak gitu, gratis lagi, kita langsung dikasih sama artisnya kan kayak aduh, suatu hal yang oh my god, ternyata aku yang sekecil ini bisa dilihat loh sama orang-orang keren ini. Kayak gitu, itu ada kepuasan sendiri sih, kayak bisa ketemu mereka, bisa ngobrol lah sama mereka. Pengalaman baru ya Kak ya. Terus ada juga di Instagram kan Kak Del juga ada project sama Lisa ya Kak ya, yang saat Oh, itu iya. sedang viral-viralnya. Iya sih, Iya. walaupun agak nervous ya, karena Hmm. takut nih digoreng sama sama netizen. Netizen. Kadang kan waktu Netizen. tahu lah waktu itu viralnya karena apa gitu. Cuman waktu pertama ketemu seru sih, orangnya ramai gitu. Terus bisa live bareng juga sama Lisa Mariana ya, karena kebetulan kan seumuran ternyata gitu. Terus habis itu aslinya cantik banget. Oh, oke. Itu lagi promosiin produk brand apa? Itu perfume. Oh, Kebetulan Perfume. aku dapat kesempatan live bareng Lisa Mariana ini 1 jam. Oh, Tapi kan gitu. dibalik semua itu kita bisa konten bareng. Iya, gitu sih. iya, Seneng betul, sih betul. ketemu orang-orang banyak ya, orang banyak, orang luar Orang biasa. baru. gitu. Berarti running projectnya di Jakarta gitu Kak? Apa? Mostly di Jakarta. Maksudnya di Jakarta. Di Suka Jakarta. ketemu orang baru, Kak Del berarti orang banyak, ekstrovert banget nih berarti. Iya. Kalau nggak keluar nggak ketemu orang, aduh energi habis. Kayak gatel ya Kak, duh ngapain ya? Iya, Ini udah di rumah diem tiba-tiba doang. takut pikun gitu. Aduh nggak interaksi sama orang gitu. Tiba-tiba kayak lupa ingatan, aku di mana? Nggak sampai gitu sih. Ini kan Kak Del kan jurusan ilmu komunikasi. Dulu kenapa nih Kak bisa masuk ke Udinus ambil jurusannya ilmu komunikasi? Karena dari percaya atau nggak percaya ya, dari aku awal naik kelas 12 itu kelas 3 berarti ya, aku langsung daftar Udinus dan Langsung aku langsung Udinus. pilih Ilkom. Oh Pilih gitu. Ilkom. Ya karena kayak suka sih Suka sama- ngomong, suka apa gimana Kak? Ya kalau orang Iya. bilang kan ya kalau komunikasi mah enak, cuman ngomong doang gitu. Padahal ada tekniknya, semua ada Coba caranya. kamu disuruh ngomong ketemu sama Lisa Mariana, ketemu sama orang ini, harus beda kita nge-treatnya Iya. kan. Nah, jadi dari awal emang tertarik sih sama Ilkomnya Udinus gitu. Pandangan Kak Del sendiri sebelum masuk Ilkom nih, pas masih SMA kelas 12 sama sesudah menjalani di Udinus ini, apakah ada perbedaan atau Enggak sih, malah lebih kayak oh ini hidup gue gitu. menemukan Ini, passion, iya, menemukan passion. passion. Karena gimana ya, di Ilkom itu karena aku suka ngomong ya,
kemarin selama menjalani kuliah tuh kayak ya presentasi, terus abis itu di matkul Markom ada project juga, Iya, kayak gitu. betul. Terus ada matkul public speaking. Iya. Public speaking. Aku ingat banget, halo Miss Devi. Itu Miss Devi pernah bilang kayak kalau jawab nggak boleh pakai kata mungkin ya. Dan itu aku terapin sampai sekarang. Bahkan even aku punya tim, kalau aku lagi briefing gitu ya, itu kayak jangan ya kamu ngomong mungkin di depan. Karena jadi kami. nggak pasti ya Iya. kayak gitu itu jadi ambigu. Meragukan. Iya. Iya. Betul Mungkin betul. atau enggak gitu Ini iya atau enggak nih pastinya Betul. gimana? Oke. Kayak gitu sih. Jadi aduh, Pelajaran seru sih. favorit apa Kak? Iya. Mata kuliah favorit? Mata mungkin? kuliah. Semuanya favorit sih. Semua favorit. Tapi yang paling aku suka Markom Oh, Markom. sama Bu Heni. Oh, sama Bu Heni. Heni. Halo Bu Heni. Halo, Bu Heni. Kalau nonton. Kalau dulu magangnya di mana Kak, atau sempat Dulu aku bisnis. oh bisnis wirausaha langsung. Oh, ambilnya yang bisnis wirausahanya itu. Bisa gitu. Karena aku nggak suka diatur orang. Sukanya yang memimpin dan mengatur Betul. orang. Oke. Karena tipe orang kan beda-beda ya. Iya, Kalau iya. aku nggak bisa tuh kayak kerja 9 to 5. Oh Terus, iya betul. aduh, Kalau di aku- perusahaan udah gitu ya Iya kayaknya. kan? Iya. Aduh pagi-pagi aku harus make up nih gitu kan. Aku maunya yang kayak suka-suka gue. Mau hari ini kerja, besok Iya. kerja, suka-suka gue kayak gitu. Iya kalau di perusahaan memang biasanya pagi udah ready, Iya. Iya. pulang bersama dengan orang-orang yang lain. Tuh, Di jam-jamnya. namanya- Ada jam kantor Ada ya. jadwalnya. Apalagi kalau di Jakarta. Luar Iya, biasa Luar biasa tantangan. padatnya. Iya. Nah, ini tadi kan kalau mata kuliah mungkin ada semua favorit ya kalau dari Semua kalian. favorit. Kalau misalnya dari proses skripsi kan juga ada nih Kak. Gimana sih Kak peran dari dosen sendiri mungkin selama proses skripsinya Kak Dul? Masih inget gak nih Kak? Skripsi ya. Mm-mm. Waktu itu aku dosennya Bu Mutia. Sangat-sangat berperan banyak sih pastinya karena selama skripsi tuh dibantu banget, support. Bahkan aku ingat banget kayaknya aku tuh bab 1 sampai 3 tuh mepet-mepet deadline gitu loh. Oh, Tapi oke. tetap masih kayak ayo bisa revisi dulu. Padahal waktu itu aku udah hopeless kayak udahlah nggak usah lulus aja kayak gitu, nggak usah lulus 3,5 tahun ya. Iya. Karena waktu itu kan kita punya geng ya kan. Iya, Kayak, circle ayo gitu kita ya. 3,5 tahun aja gitu ya, circle kan. Terus kayak awalnya kayak semangat nih, cuman pas udah jalanin skripsi aduh kayaknya udahlah nggak usah 3,5 tahun, nggak usah dipaksa gitu. Tapi karena support dari dosen, Dosen-dosen. jadi kayak oh, oke ternyata bisa ya Bisa. Emang Akhirnya pasti fase go. dalam pengerjaan skripsi itu ada kayak aduh pusing dulu gitu deh awalnya. Padahal sama tadi nyambi bisnis juga ya Kak. Iya, bisnis juga. Berarti setelah lulus kuliah kegiatannya dari Kadel sendiri apa enggak? Langsung kerja ini atau gimana? Lulus kuliah itu sebelum lulus itu kan kita nunggu wisuda ya waktu itu Iya. aku ingat banget. Itu aku udah kerja di salah satu brand iPhone. Brand iPhone. Jadi manajer konten, manajer kreatif, Di kreatif. Semarang. Di Semarang. Di Semarang. Dan itu bikin aku pressure kayak wah gila, setelah ketemu timnya ya kayak beneran gue manajernya nih kayak Iya. gitu karena Oh. mereka kelahirannya jauh lebih di atas aku kan. Padahal ibaratnya Pressure-nya lebih ke itu sih kayak bisa nggak ya Iya, ngatur betul, mereka, betul. terus kayak mereka mau nggak ya diatur Mm-mm. kayak gitu. Hmm. Terus tapi so far setelah dijalanin aman kok gitu, walaupun cuma bentar doang ya karena habis itu lanjut di brand lain yang kayak menurut aku lebih oke ini sih Lebih gitu. Oh. Bukan lebih oke di bidangnya tapi lebih oke akunya sendiri nih kayak lebih nyaman. lebih nyaman di sini deh gitu. Karena dengan embel-embel nama manajer kan kayak pressure ya, apalagi Iya, tim kayak jabatan tinggi gitu ya. Iya, apalagi itu Fresh graduate. pertama kali aku kerja terus langsung. kayak aduh langsung itu tuh kayak di situ mental aku diuji. Kayak bisa nggak nih gitu kan. Cuman karena ngerasa oh iya bisa setelah jalanin ternyata bisa juga, tapi memang kalau nggak dari hati kan susah ya. Jadi kayak oke deh coba yang lain gitu. Terus ternyata pas coba yang lain sampai berapa tahun gitu baru akhirnya ke Jakarta deh. Oh, tapi setelah dijalani jadinya jadi value tersendiri ya, fresh graduate langsung Pasti. mengemban jabatan sebagai manajer. Manajer. Bahkan waktu wisuda kan waktu itu online ya karena kan Oh covid. iya. Oh, iya. Itu aku lagi kerja kayak nggak bisa gue kerja gitu. Teman-teman aku lagi Kayak pada keren bingung, gitu ya Kak, keren alasannya banget gitu. Kalau KOL kan KOL agency yang Kadel punya ini dari tahun kapan Kak? Sebenarnya dari 2025 awal. Oh 2025 awal. Cuman fokusnya di pertengahan Mei 2025 sampai sekarang ini.
Oh, tapi udah luar biasa sih Kak, Iya udah sih. mencapai kerjasama project sama influencer yang hitungannya kan Udah dikenal famous. banyak orang, Iya. dikenal masyarakat banyak gitu ya. Oke, di Indonesia ini kita masih akan ngobrol lagi sama Kadel. Pasti di Indonesia mungkin penasaran nih skill apa sih Kak yang harus dimiliki nih mungkin untuk ilmu komunikasi dan mahasiswa seperti apa. Jadi di Indonesia jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Siap, 3, 2, 1. Hai Dinusian, kembali lagi di Cerita, Cerita Alumni. Alumni. Udah di segmen terakhir aja ini kita ya sama Raja terakhir, ya. Mau pamitan. Sebelum pamitan ini kita harus tanya dulu ke Kadel nih skill Iya. nih. Skill nih penting nih kan kayak Penting Kadel buat- sebagai KOL strategis dan mungkin mahasiswa atau Dinusian yang lihat ini kira-kira Bakal kalau penasaran sih apa yang nanti perlunya kalau buat jadi kayak Kadel. iya, kira-kira KOL strategis mungkin skill yang mungkin harus dimiliki mahasiswa atau mungkin mahasiswa Udinus ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Itu gimana Kak? Kira-kira skill apa sih yang harus dimiliki? Oke, skill yang pasti harus dipunya ya. Yang pertama skill komunikasi. Karena ya kita kerja di dunia ini ya, dunia marketing, dunia digital, dunia KOL, pasti kita butuh yang namanya negosiasi. Karena kan sebelum sampai ke tahap dealing nih ya, Iya. kita adalah negosiasi, brainstorming dulu. Nah, kita harus punya nih skill komunikasi. Terus gimana cara kita bisa nego mereka, bisa ngobrol dengan ada hasilnya gitu. Terus yang kedua, creative thinking itu perlu banget dipunya sama siapapun ya, sama everyone, termasuk aku juga. Terus yang terakhir itu ada problem solving. Karena pasti di setiap kita perjalanan ada ya masalah yang kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada hujan, badai, halilintar. Nah, kita Petir. harus bisa tuh kayak gitu. Oke. Terus yang mungkin underrated tuh kayak kita perlu adaptif dan juga ngikutin tren. Ngikutin Kalau untuk, tren. ya, Apalagi handle siapa. KOL strategis Iya, ya Kak ya. Kita harus tahu, kita harus aware soal apa nih yang lagi tren. Berhubungan Apa nih yang dengan lagi medsos naik. kan. Iya. Nah, ini kan ilmu komunikasi di Udinus ini ada S2 Kak sekarang S2 gitu kan. Dah, Oke. kira-kira mungkin dari Kadel apa sih selama Kadel kuliah sampai sekarang juga kan untuk melihat Udinus sekarang yang terus update terus ya Kak ya ini ya. Kira-kira ada nggak Kak saran atau harapan mungkin untuk Prodi ilmu ilmu komunikasi komunikasi. di Udinus ya? So far so good sih. Cuman kalau boleh saran ya, boleh dong didatengin praktisi gitu atau dosen-dosen tamu ya kan. Kayaknya itu sangat-sangat membantu sih untuk adik betul. tingkat ya, adik tingkat aku yang Iya masih betul. imut-imut ya kan. Biar Terus, bisa praktek langsung iya, gitu. biar bisa praktek langsung. Karena selama aku jalanin after wisuda ya, after lulus itu kayak oh ternyata dunia kerja tuh jauh beda ya sama waktu aku duduk di bangku kuliah gitu. Kalau di bangku kuliah itu mungkin masih bisa hey tolong, hey gini gitu. betul. Tapi kalau di dunia kerja ya kalau lu mau maju ya lu jalan dulu Iya. gitu kan. Lu jalan sendirian gitu kan. Kalau lu jatuh ya jatuh sendirian gitu. Jadi mungkin bisa tuh pakai Dosen tamu gitu ya Kak ya. dosen tamu gitu. Terus diperbanyak praktek-prakteknya juga Iya. kayak gitu sih. Oke Kadel, pesan buat teman-teman Dinusia nih yang lagi menjalani masa kuliah, kalau buat mau lulus, misal dia sambil ngejalanin bisnis, gimana caranya supaya bisa lulus dengan tepat waktu? Oke. Iya. Yang pertama pastinya harus semangat dulu ya kan. Kalau kita nggak semangat ya nggak bakal bisa gitu. Yang kedua memang harus konsisten nih. Jadi antara bisnis, antara kerja, antara kuliah harus bisa tuh konsisten manage waktunya. Terus habis itu kontrol mood juga pasti. Jangan malas-malasan karena to be honest, di luar sana dunia lebih kejam ya Kejam. gitu. Jadi ya kamu harus bisa gitu. Kalau misalkan kamu masih malas nggak bisa lawan diri kamu sendiri ya gimana mau lawan dunia kayak gitu. Oke. Nah ini untuk Dinusian yang mau masuk Ilkom dan jadi KOL strategis kayak Kadel, Kadel. mungkin kasih singkat aja Kak. Kenapa sih anak SMA mungkin yang mau lagi cari-cari kuliah ini ya Kak, harus masuk ke Ilkom Udinus? Oke. Harus masuk sih ke Ilkom Harus Udinus. masuk. Harus masuk. Karena bener-bener menurut aku worth it banget. Terus
sesuai tagline-nya ya, Mm-mm. for better future. For a better Oke, future. bener banget. For a better future. Oke. Terima kasih juga nih Kak Del. Kita harus Kak Del. berpisah di sini ya Iya Kak ya. nih, Mungkin kita bisa lanjutkan waduh. obrolan kita nanti di balik layar. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses terus bisnis Amin. dan dilancarkan terus juga Iya. sebagai KOL agensinya juga ya Kak ya. Hati-hati Sukses juga. buat kalian. Iya, amin. Iya. Hati-hati di jalan Kak nanti pulang. Oke, terima kasih juga untuk Dinusian yang sudah menyaksikan cerita alumni hari ini. Saya Aulia Salsa dan Saya Raja. pamit undur diri. Sampai jumpa di Di cerita alumni episode Selanjutnya. selanjutnya.